Jauh sebelum menjadi hutan lebat, Alas Purwo dulunya adalah lautan luas. Legenda mengatakan bahwa terjadi letusan gunung berapi dahsyat yang mengguncang bumi. Letusan ini membentuk daratan baru dan menenggelamkan sebagian laut. Lautan yang tersisa berubah menjadi hutan lebat yang kita kenal sebagai Alas Purwo. Nama Alas Purwo sendiri memiliki arti hutan pertama atau hutan purba. Nama ini mencerminkan usianya yang tua dan kisah mistis yang melingkupinya. Konon, sejak awal terbentuknya, Alas Purwo telah dihuni oleh makhluk gaib. Mereka menjaga keseimbangan alam dan memegang rahasia spiritual yang tersembunyi. Banyak yang percaya bahwa Alas Purwo adalah tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib. Energi spiritual yang kuat terasa di setiap sudut hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi, akar-akarnya mencengkram tanah seperti jemari raksasa. Suara angin berbisik di antara dedaunan, seakan membisikkan kisah-kisah mistis yang telah terukir selama berabad-abad. Hingga saat ini, asal-usul Alas Purwo masih menjadi misteri. Beberapa percaya bahwa hutan ini adalah sisa-sisa surga yang jatuh ke bumi. Yang lain meyakini bahwa Alas Purwo adalah gerbang menuju dimensi lain, tempat di mana realitas dan dunia gaib saling tumpang tindih. Alas Purwo bukan sekadar hutan biasa. Banyak yang meyakininya sebagai pusat kerajaan gaib, ibu kota bagi berbagai makhluk halus di Nusantara. Berbagai cerita rakyat mengisahkan tentang keberadaan istana megah di tengah hutan. Istana ini dihuni oleh Raja Jin dan Ratu Siluman yang berkuasa atas seluruh makhluk gaib di Alas Purwo. Dipercaya bahwa Alas Purwo memiliki banyak gerbang gaib. Gerbang-gerbang ini menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain. Konon, hanya orang-orang terpilih yang dapat melihat dan memasuki gerbang gaib ini. Mereka yang berhasil memasukinya akan dibawa ke alam gaib, di mana waktu dan ruang berjalan berbeda. Alas Purwo juga dianggap sebagai tempat berkumpulnya para lelembut dari seluruh penjuru Nusantara. Setiap tahun, pada malam-malam tertentu, makhluk gaib ini akan berkumpul untuk melakukan ritual dan upacara sakral. Pertemuan ini dipimpin oleh penguasa gaib Alas Purwo, dan dihadiri oleh berbagai jenis makhluk halus, mulai dari jin, siluman, hingga roh-roh leluhur. Energi spiritual yang kuat di Alas Purwo dipercaya dapat mengabulkan permintaan. Tak heran, banyak orang yang datang bersemedi, bertapa, atau melakukan ritual tertentu. Mereka berharap mendapatkan petunjuk, kesembuhan, atau bahkan kekuatan supranatural dari para penghuni gaib Alas Purwo. Di balik keindahannya, Alas Purwo menyimpan aura mistis yang kuat. Berbagai cerita tentang penampakan makhluk gaib dan suara-suara misterius sudah menjadi rahasia umum. Konon, hutan ini dihuni oleh berbagai jenis makhluk halus, dari yang jinak hingga yang ganas. Salah satu penghuni Alas Purwo yang terkenal adalah Genderuwo, makhluk berbulu lebat dengan ukuran tubuh raksasa. Ia sering menampakkan diri di depan para wanita, menggodanya dengan wujud pria tampan. Ada juga cerita tentang Sundel Bolong, hantu wanita berambut panjang dengan lubang menganga di punggungnya. Tak hanya di daratan, goa-goa di Alas Purwo juga menyimpan misteri. Goa Istana misalnya, dipercaya sebagai tempat bersemayam Raja Jin. Goa Padepokan konon menjadi tempat berkumpulnya para dukun dan penyihir untuk mencari ilmu gaib. Banyak orang yang mengaku mendengar bisikan-bisikan gaib saat memasuki goa-goa ini. Ada yang mendengar suara gamelan mistis, raungan minta tolong, atau bahkan tawaran-tawaran untuk mendapatkan kekayaan dengan syarat tertentu. Keberadaan makhluk gaib dan aura mistis di Alas Purwo bukanlah untuk ditakuti, melainkan dihormati. Menjaga sikap dan perilaku saat berkunjung ke Alas Purwo sangatlah penting. Menghindari perbuatan-perbuatan tercela dan menjaga kesopanan adalah kunci untuk terhindar dari gangguan. Section 4. Ritual mistis para pemimpin. Mencari restu di tengah hutan magis. Sejak zaman dahulu kala, Alas Purwo telah menjadi tujuan spiritual bagi banyak orang, termasuk para pemimpin. Konon, beberapa pemimpin Indonesia pernah melakukan perjalanan spiritual ke Alas Purwo untuk mencari petunjuk, kekuatan, atau restu. Mereka percaya bahwa energi spiritual di Alas Purwo dapat membantu mereka dalam memimpin dan membuat keputusan yang tepat bagi rakyatnya. Salah satu ritual yang sering dilakukan adalah bertapa di tempat-tempat keramat di Alas Purwo. Mereka akan bermeditasi selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk mendapatkan pencerahan dan petunjuk gaib. Ada juga yang melakukan ritual dengan mempersembahkan sesajen kepada penunggu Alas Purwo.
Sesajen ini merupakan bentuk penghormatan dan permohonan agar diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Kisah-kisah tentang para pemimpin yang bertapa di alas purwo biasanya dijaga kerahasiaannya. Hanya segelintir orang yang mengetahui secara pasti apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka dapatkan di hutan mistis ini. Namun, legenda tentang perjalanan spiritual mereka terus diceritakan turun-temurun, menambah misteri dan daya tarik alas purwo. Section 5. Pantangan mematikan. Kemarahan penunggu alas purwo. Alas purwo bukanlah tempat yang bisa diinjak sembarangan. Sebagai tempat yang disakralkan, ada sejumlah pantangan yang harus dipatuhi oleh siapapun yang memasuki hutan ini. Melanggar pantangan ini sama saja dengan tidak menghormati penunggu alas purwo, dan bisa berakibat fatal. Salah satu pantangan yang paling terkenal adalah larangan untuk berkata kasar atau sombong. Penghuni gaib di alas purwo sangat sensitif terhadap energi negatif. Ucapan yang tidak sopan dapat mengundang kemarahan mereka dan menyebabkan kesialan, bahkan gangguan gaib. Pengunjung juga dilarang untuk merusak tanaman atau membunuh hewan di alas purwo. Hutan ini dijaga keseimbangannya oleh para penghuni gaib. Merusak alamnya sama saja dengan menantang mereka dan akan berujung pada malapetaka. Pantangan lainnya adalah dilarang memasuki area terlarang, seperti goa-goa keramat, atau tempat-tempat yang dianggap angker tanpa izin dari juru kunci atau sesepuh setempat. Tempat-tempat ini biasanya dijaga oleh makhluk gaib yang kuat dan hanya boleh diinjak oleh orang-orang tertentu. Masyarakat sekitar alas purwo percaya bahwa pantangan-pantangan ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan makhluk gaib. Dengan menghormati aturan yang ada, diasaran setiap pengunjung dapat merasakan energi positif dan kembali dengan selamat.